Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di kanal YouTube dari PT Cipta Sarana Cendekia. Hari ini teman-teman sekalian akan bersama saya, Alfianto Cahyono, di acara Podcast Vokasi dalam podcast episode yang pertama. Baik teman-teman, jadi di episode yang pertama ini nanti kita akan coba membahas kelanjutan dari RAC, yaitu webinar Rise Against COVID yang kita buat kemarin. Nah, yang pertama ini kita akan membuat konten berisikan salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung. Jadi ada beberapa sekolah, ya, beberapa guru, ya, di antara 211 peserta kita yang kemarin yang bertanya untuk teaching factory, kemudian untuk kelas industri, untuk jurusan akuntansi itu seperti apa dan bagaimana baiknya, lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk kita melaksanakan kelas industri itu, terutama untuk jurusan akuntansi. Jadi hari ini akan kita bahas di podcast Vokasi dalam podcast episode pertama. Baik teman-teman, jadi hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu tim saya, salah satu rekan saya kerja, salah satu rekan kita satu tim, yaitu Mbak Indah, yang mungkin teman-teman sekalian udah lihat kemarin video covernya. Kalau belum, boleh dilihat lagi ya. Jangan lupa tetap like, komen, sama subscribe-nya. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Indah di sini menjelaskan tahapan-tahapan dari kelas industri, manfaatnya apa, kemudian skemanya seperti apa, begitu. Jadi selama kurang lebih 15-20 menit ke depan kita akan ngobrol dan menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan kelas industri, yaitu Tax and Accounting Class Program di Cipta Sarana Cendekia. Jadi langsung aja kita nanti akan ngobrol banyak. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Ibu Guru kemarin, termasuk Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah. Apa sih yang dimaksud kelas industri untuk jurusan akuntansi? Jadi apa kelas industrinya Cipta itu apaan gitu? Terus gimana sih sistemnya nanti dan apa manfaatnya kalau kita ikut kelas industri dari Cipta? Mungkin Mbak Indah bisa dulu ngobrol sebentar ya. Kalau dari saya, bahwa kelas industri yang dibentuk di Cipta itu memang diprakarsai oleh pendapat dari Bapak Ibu Guru yang merasa bahwa jurusan bisnis dan manajemen itu belum ada yang membuat kelas industri seperti ini. Kesulitan, sangat kesulitan sekali. Apalagi dibandingkan dengan program atau prodi yang lain, khususnya untuk yang jurusannya teknik ya. Jadi kelas industri di sini pada dasarnya sama, yaitu kelas yang dibentuk berdasarkan kurikulum nasional, tetapi juga menyelipkan atau memberikan tambahan kurikulum dari dunia usaha atau dunia industri, di mana yang bekerja sama dengan sekolah tersebut untuk jurusan akuntansi. Jadi kelas industri ini sebetulnya sama seperti kelas biasanya, akan tetapi pengawalannya, kemudian pendampingannya, supervisinya, dan juga kurikulum yang diberikan itu ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. Dan dalam hari ini adalah Cipta Sarana Cendekia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kemudian bertanya, kelas industri Cipta itu apa sih? Kelas industri Cipta itu adalah kelas industri yang kita bentuk menggunakan kurikulum yang kita susun langsung, melibatkan tenaga ahli, baik itu akuntan maupun konsultan pajak. Kayak gitu. Jadi relevan banget ya. Relevan sekali dengan kebutuhan bismen, terutama jurusan akuntansi kayak gitu. Lalu kira-kira nih, kalau kita mengikuti program kelas industri ini, apa manfaat sama tujuannya? Yang pertama jelas manfaatnya adalah mendapatkan bimbingan langsung ya. Jadi anak-anak jurusan akuntansi nggak hanya sekedar dapat secara teori dari Bapak Ibu Guru, dari buku panduan, jadi juga dibimbing langsung oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini yang kerjasama langsung dengan Cipta Sarana Cendekia, bergabung atau mitra kerja kami, yaitu ada kantor konsultan pajaknya juga. Jadi sangat terdaftar dong tentunya. Gitu. Jadi relevan banget. Kemudian yang kedua apalagi itu manfaatnya? Kemudian yang kedua adalah memenuhi kriteria dari dunia industri, khususnya untuk yang jurusan SMK. Bahwasanya sekarang seperti yang kita ketahui, anak-anak jurusan akuntansi terkadang kerjanya tidak sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Nggak linear banget. Jadi dengan adanya kelas industri ini diharapkan dapat membantu siswa dalam nantinya dapat mencari pekerjaan atau bisa melanjutkan studi begitu. Jadi manfaat untuk kelas industri ini sebetulnya tidak hanya untuk siswa saja atau tidak hanya untuk sekolah saja. Jadi yang pertama, untuk sekolah manfaatnya apa? Manfaat bagi sekolah adalah ada wadah bagi siapa? Bagi sekolah dan bagi siswa untuk mengembangkan. Mengembangkan apa? Mengembangkan jurusan akuntansi tadi menjadi sesuai dengan kebutuhan dari dunia usaha, dunia industri. Bagi sekolah,
nanti benefitnya adalah guru-guru apa tuh namanya produktif ya, guru produktif jurusannya akan kita latih langsung, akan mendapatkan kesempatan pelatihan, training of trainer dan magang guru bersama siapa? Bersama tenaga ahli baik itu akuntan maupun konsultan pajak yang terdaftar. Sehingga apa? Sehingga nanti dalam pelaksanaan kelas industri ini tidak hanya dari kami selaku dunia usaha dunia industri, Bapak Ibu guru juga sudah mengikuti setting yang sesuai dengan kelas industri. Jadi tidak ada gap yang diberikan di sekolah dan yang diberikan di Cipta kayak gitu banget. Di Dudi. Nah, jadi balance ya. Balance gitu. Jadi siapakah nanti yang akan mengawal adik-adik ini, mengawal anak-anak didik kita? Tidak hanya Cipta tapi juga pihak Bapak sekolah masing-masing kayak gitu. Nah, bagi anak-anak nanti manfaatnya apa? Perlu diketahui dulu mungkin ya di awal. Jadi kalau kelas industri Bisman itu memang bahasa kita itu nggak bisa disamakan ya sama jurusan yang lain. Benar-benar banget. Contohnya apa itu? Kalau jurusan teknik cari rekanan kelas industri enak ya, bisa punya bengkel, lab praktikum sendiri, kemudian bisa sekalian branding yang kelihatan gitu. Kalau akuntansi susah. Kenapa? Karena yang kita jual ini adalah jasa. Dan jadi, yang terpenting lagi kalau misalnya jurusan teknik kan setiap orang pada bawa sepeda motor ya. Benar. Jadi mulai dari apa? Mulai dari dealernya, mulai dari ininya semuanya sudah ada. Ya contohnya gitu. Salah satu contohnya itu. Itu. Jadi kalau benefitnya bagi siswa apa? Yang pertama, mereka akan kita siapkan kompetensinya sesuai dengan DODI. Kompetensinya sesuai dengan dunia kerja. Supaya apa? Nah, ketika nanti mereka memilih kerja, itu bisa memilih kerja yang pertama linear. Yang kedua, kalau mereka sudah bekerja, mereka nanti punya kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kita akan melengkapi mereka nanti dengan kurikulum, baik teori maupun praktek ya. Itu yang sesuai dengan DODI, yang dibutuhkan DODI. Kenapa? Karena ekonomi, bisnis, akuntansi, dan pajak itu selalu berkembang, nggak pernah berhenti, nggak pernah stuck ya. Jadi kadang dalam hitungan jam aja aturan sudah berubah. Nah, itulah nanti yang akan kita coba mempersiapkan adik-adik, karena selalu ada gap antara lapangan dengan sekolah, pendidikannya dengan sekolah kayak gitu. Jadi benefitnya bagi adik-adik adalah kita berikan wawasan yang seluas-luasnya, kita beri beberapa sertifikat pendamping ijazah, plus nanti ada satu nilai tambah, ada sertifikat pelatihan brevet A dan B. Jadi brevet A sama brevet B. Nah, itu biasanya ngambil kalau di Cipta Sarana Cendekia rekan-rekan baik masyarakat umum, pemilik usaha, karyawan, kemudian mahasiswa yang membutuhkan itu. Kenapa? Karena kalau nanti kita mau lapor pajak dari perusahaan, kuasa yang ditunjuk itu salah satunya juga yang harus memiliki keahlian ya. Jadi cakap pajak dibutuhkan sertifikat brevet gitu. Jadi minimal A sama B. Nah, nanti adik-adik ketika lulus sudah bawa itu. Nah, jadi mereka akan punya set yang lengkap untuk melamar kerja dan untuk masuk kerja yang diinginkan. Dan tentunya gitu lebih linear sama jurusannya. Linear dengan jurusan. Jadi selain linear itu biasanya yang jadi pertanyaan bagi Bapak Ibu adalah ini Mbak Indah. Gimana Pak? Apa kelas industri terus kelas industri aja? Enggak dong. Nanti untuk pelaksanaan magangnya adik-adik ya, atau biasa kita sebut PKL ya, PSG atau prakrinnya itu langsung di Cipta Sarana Cendekia kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, itu nanti akan menggunakan produk kita, yaitu magangnya adalah prakrin reguler sama prakrin terpadu. Nah, kalau sudah dapat prakrin reguler plus dengan prakrin terpadu itu sudah pasti komplit banget. Pasti komplit banget. Pasti komplit banget. Jadi kurang lebih mereka 2 sampai 3 tahun ya, 4 sampai 5 semester gabung dengan kelas industri, plus nanti ada prakrinnya ya, bisa 2 sampai 6 bulan kita sesuaikan nanti dengan sekolah sesuai dengan regulasi ya. Pastinya paketnya lengkap sekali nanti. Lengkap sekali. Dan jadi, tentunya nanti materi-materinya itu bahkan kalau di sekolah bisa diajarin 2 tahun, di sini bisa diajarin 2 bulan. Dalam 2 bulan nanti akan kita kasih. Dan cukup nggak sih waktu itu untuk teman-teman belajar? Insya Allah cukup. Kenapa? Karena dari pengalaman yang sebelumnya nggak pernah ada problem dan insya Allah lancar ya. Dan anak-anak juga feedbacknya positif baik dari sekolah maupun dari adik-adik peserta prakrin dan juga kelas industri, itu feedbacknya positif banget ke kita kayak gitu sih. Nah, pertanyaan yang berikutnya biasanya keluar ya Mbak Indah, apa aja sih rincian kegiatan nanti ya, langkah-langkahnya, rincian kegiatannya dalam pelaksanaan paket kegiatan kelas industri ini gitu, dimulai dari apa sampai kepada apa? Coba jelasin teman-teman. Jadi kalau pengen bergabung dengan kelas industri ini tidak sulit sebenarnya, tinggal mempersiapkan mental. Nah, yang pertama jelas tadi sudah disampaikan sama Mr. Alfi bahwa guru dulu yang harus
dibimbing ya, harus biar tidak ada gap antara pihak sekolah maupun kepada siswanya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu guru itu akan di training of trainer atau TOT atau magang guru langsung ke kantor kita di Cipta Sarana Cendekia di Malang. Jadi nanti intensif. Jadi sekitar 1 mingguan lah ya. Sekitar 1 mingguan nanti gurunya dibimbing apa saja yang harus diberikan kepada siswa-siswi kelas industri. Oke, bimbingan intensif ya, TOT selama 1 minggu. Kemudian pengawalannya itu terus selama kegiatan kelas industri ini berlangsung. Jadi kalau sampai bertahan sampai ke angkatan-angkatan berikutnya, maka Bapak Ibu guru ini akan tetap dapat updating dari kita dan akan selalu kita pantau, kita supervisi dari sini kayak gitu. Jadi nggak boleh malas-malesan tentunya. Iya, jadi harus update ya, apalagi ilmunya ini akuntansi sama pajak. Benar. Sesuai dengan birokrasi yang ada kan gitu ya. Jadi harus tetap update. Jadi kita juga koordinasi kerjasama bareng begitu. Yang kedua, nggak hanya gurunya aja dikasih materi, tetapi juga ada penggandaan modul. Jadi modul ini adalah pegangan bagi siswa dan juga guru. Nanti untuk sistem pembelajaran di kelas industri, akuntansi dan pajak. Jadi menggunakan modul yang sudah diset dan dibuat ya bahasanya khusus untuk kelas industri. Dari siapa? Dari Cipta. Jadi kita memang sudah menyiapkan modul dan bahan ajar khusus set untuk kelas industri kayak gitu. Nah, untuk modulnya yang didapat apa saja? Yang pertama jelas, karena ada program brevet A dan B, jelas dapat modul brevet A dan B. Jadi sudah lengkap banget, mulai dari pajaknya, PP 21, 22 dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya dapat buku praktikum. Jadi buku praktikum ini adalah yang nanti akan dipelajari sama siswa. Prakteknya apa sih setelah dia belajar? Manual ya. Manualnya seperti apa? Begitu. Manual dapat nih. Secara manual, akuntansi manual. Kemudian ada nanti dapat modul mengenai buku aplikasi akuntansi, mulai dari Mayop, ada Accurate seperti itu. Komputer akuntansi. Komputer akuntansi ini juga dapat. Kemudian ada modul prakrin. Jadi modul prakrin ini nanti dapatnya ketika anak-anak sudah otomatis ketika melaksanakan prakrin. Ketika prakrin, kemudian dapat namanya modul workshop. Jadi modul workshop ini nanti juga kayak kupas tuntas studi kasus seperti itu, komplit mulai dari transaksi, mulai dari siklus akuntansi sampai pelaporan pajaknya, baik secara manual maupun secara elektronik tentunya. Nah, makanya kalau kita di sini sebut yang namanya handout prakerin sama modul workshop itu di sini kita sebut buku sakti ya buat anak-anak. Buku sakti. Jadi buku sakti benar-benar buku sakti banget kan Mbak Indah dulu juga pernah pakai gitu selama prakerin di sini. Sampai pusing ya. Oke gitu. Jadi kemudian apalagi tuh yang kita dapat? Nah, berikutnya karena sudah dapat modul, jelas anak-anak harus paling berat banget ini bagi wali murid ya, harus merelakan anaknya untuk pergi prakrin di Malang. Oke, jadi harus prakrin datangnya ke Malang. Kenapa? Ya karena memang pada saat pelaksanaan prakrin itulah kita melakukan upgrading, kemudian benar-benar mengawasi langsung adik-adik total full selama sekian bulan pelaksanaan prakrin itu gitu. Kalau selama pelaksanaan kelas industri pun kita mengawasinya supervisi dari jauh, dan nanti mungkin ada beberapa kali yang menjadi kewajiban kita itu datang memberikan materi guru tamu dan kuliah tamu kayak gitu. Jadi ketika prakrin itu memang fullnya anak-anak bisa berinteraksi dengan kita dan tahu langsung gimana sih kegiatan di dunia industri itu seperti apa, dan linear dan sesuai. Jadi mereka tugasnya nggak cuma sekedar fotokopi atau mengarsip dan sebagainya, tapi kita kasih real time. Real jobnya seperti apa itu kita kasih sesuai job deskripsinya masing-masing mereka nanti seperti itu. Apalagi dapat modul workshop ya, jadi dia nanti buku saktinya didapatkan ketika prakrin itu tadi. Dan sekedar bocoran Bapak Ibu, modul workshop kita itu case yang terdapat di dalamnya, jurnal yang terdapat di dalamnya, atau bukti transaksinya yang menjadi kasus di dalamnya, soal-soalnya itu kita ambilkan langsung dari apa yang terjadi di lapangan, termasuk dari rekanan kita kantor akuntan dan kantor konsultan pajaknya. Gitu. Jadi ada teman-teman akuntan, ada teman-teman konsultan, gitu, ada teman-teman bisnis dan manajemen. Ketika mereka menemukan case di lapangan, kita rangkum menjadi satu, kita jadikan soal untuk adik-adik di SMK. Supaya apa? Supaya nanti nggak kaget. Gitu. Ketika mereka sudah lulus kerja, dapat kerjaan linear, ketemu sebuah kasus sudah pernah dihadapi ketika mereka menempuh kegiatan kelas industri dan prakrin selama di Cipta Sarana Cendekia. Gitu. Nah, berikutnya adalah kalau kita mau membuktikan sesuatu, kita harus membawa sesuatu gitu ya. Harus menunjukkan sesuatu. Oleh karena itu nanti baik di kelas
11 dan di kelas 12 nanti adik-adik juga akan kita berikan sertifikasi, kita lengkapi dengan uji kompetensi. Jadi tadi selain dapat prakerin terpadu, jadi prakerin ini juga dapat sertifikat loh. Ya, jelas ya, sertifikat magang ya. Magang sama sertifikat uji kompetensi keahlian tapi tingkat 2. Tingkat 2. Nah, selain itu meskipun prakerin terpadu karena sudah dapat mantra saktinya tadi dari buku sakti, anak-anak diajak kunjungan. Jadi realnya gimana sih setelah 1 atau 2 bulan prakerin ini, kemudian diajak namanya kunjungan industri kegiatannya ke salah satu rekanan kita. Sekalian kita ajak ke rekanan-rekanan dari Cipta untuk ngapain ya, untuk lihat kondisinya gimana, kemudian praktek akuntansinya, praktek pajaknya di sana seperti apa. Karena jarang-jarang sekali memang kita menemukan industri yang mau open masalah laporan keuangan, masalah pajak dan sebagainya. Dan di sini kita open semuanya. Jadi kita tahu kebutuhan adik-adik itu apa, akan kita sesuaikan. Ya otomatis nanti kalau ada data yang tidak bisa kita buka, pasti akan kita rubah. Gitu. Jadi paling enggak anak-anak tahu, adik-adik tahu, oh ternyata pelaporan keuangan itu seperti ini. Oh ternyata siklus itu prosesnya seperti ini. Apa yang saya pelajari di sekolah itu memang betul-betul ada gitu. Nah kalau urusan angka barulah nanti itu yang namanya barang konfidensial ya pasti akan kita jaga. Tapi yang jelas sistemnya semuanya real dan jelas semuanya. Jadi kita kasih semuanya. Semuanya, apalagi kan sifatnya rahasia juga ya. Gitu. Nah, selain itu karena tadi anak-anak sudah datang ke Malang, kan nggak mungkin nih ketemu kita cuma di Malang aja. Jadi ada tadi namanya pemberian guru tamu. Jadi kita punya kewajiban untuk monitoring ke sekolah, ke adik-adik peserta kelas industri. Ya nanti tergantung ini ya, ada yang bisa satu semester sekali, ada yang 2 kali gitu. Tergantung. Ya nanti kita menyesuaikan kondisinya seperti apa. Jadi kita sesuaikan dengan pihak sekolah supaya apa? Ya sama-sama enak gitu. Jadi intinya pelaksanaan kelas industri ini sendiri bagi Cipta adalah gimana caranya kita bisa melengkapi keahlian adik-adik, bisa melengkapi wawasan dan pengalaman adik-adik dan membantu ya. Gimana caranya kita buatkan wadah yang sesuai dan linier sehingga pelaksanaan kelas industri itu tadi berjalan baik untuk kita, baik juga untuk pihak sekolah dan kembali lagi ke siswanya. Jadi memang kita fokus pada outputnya. Bagaimana kita menghasilkan output adik-adik itu yang siap dan mereka betul-betul tahu. Tetap ya, kita akan ngasih sesuai dengan sekolahnya masing-masing gitu ya, sesuai kebutuhan. Yang penting semuanya nanti enak, kita enak, mereka enak kayak gitu. Tetap ada monitoring. Monitoringnya tetap kita sesuaikan dengan pihak masing-masing. Nah sekarang saya mau minta tolong sama Mbak Indah nih, ceritain dong. Kalau kelas 2 kan mereka prakerin nih. Kalau kelas 3 mereka ngapain? Sampai akhirnya mereka dapat sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan tadi. Nah terus belum nih, tunggu dulu dong. Belum nih. Kalau udah dapat sertifikasi tadi, otomatis mereka kan sudah bisa melamar kerja dan sebagainya. Nah itu kan adalah hasil. Nah selama ini pastinya kan sudah ada tuh sekolah-sekolah yang kerja sama kita. Nah sambil ceritain dong hasil kerjasama dari accounting and tax program ini sebelum kita bahas yang lain-lain lagi kayak gitu. Jadi gini, setelah masalah program prakerin itu kan tergantung sekolah ya, mau diadakan di kelas 2 atau kelas 3. Jadi nanti untuk bekal nanti di kelas 3 jelas bahwa siswa di kelas industri harus mengikuti yang pertama adalah uji kompetensi keahlian yang tingkat 3 atau tingkat nasional. Itu wajib bersama kita. Ya, UKK tingkat 3 ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya harus mengikuti ujian kursus brevet A dan B. Itu wajib. Tunggu dulu dong. Kalau misalkan UKK-nya sudah menggunakan LSP gimana tuh? Atau memilih menggunakan LSP? Tetap harus ikut. Harus ada penggunaan sertifikasi dari kita ya, karena memang sertifikasi kita itu kan langsung dari Dudinya, dari kantor konsultan pajak terdaftar itu tadi kayak gitu. Dan tambah enak ya, kan dapat dari LSP juga dapat dari Dudi. Dia paketnya tambah lengkap. Tambah lengkap lagi, malah enak ya kan. Gitu. Terus? Jadi setelah nanti kelas 3 udah mengikuti ujian seperti itu, barulah dapat output yang lainnya. Nah, dari output itu tadi bahwa hasil kerjasama kita dengan pihak SMK sudah lumayan banyak. Ya, yang pertama, yang ini adalah salah satu sekolah yang memprakarsai adanya kelas industri akuntansi dan perpajakan adalah SMK Widya Dharma Turen. Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ya, tetangga dari masih dekat lah ya. Masih dekat lah gitu. Jadi yang pertama awal banget adalah SMK Widya Dharma Turen dan sudah meluluskan 2 angkatan. Salah satu karyawannya Pak Agus sendiri dari KKP kita itu adalah lulusan dari kelas industri SMK Widya Dharma Turen yang angkatan pertama. Angkatan pertama. Dan yang lain juga sudah menempuh pendidikan tinggi, sudah bekerja sesuai dengan
sesuai dengan ya kompetensinya dan dimanfaatkan tadi ya sertifikatnya begitu. Terus mana lagi tuh? Nah, yang kedua masih dalam lingkup Malang. Jadi yang kedua ini adalah SMK Negeri 12 Malang. Halo Malang. Nah, jadi di SMK Negeri 12 Malang ini adalah gimana yang sering banget ya, maksudnya setiap tahun ada. Iya, jadi angkatannya terus berjalan dan ini kayaknya sudah waktunya bagi saya untuk segera mempersiapkan teaching factory-nya. Apa teaching factory-nya? Nanti dulu. Nanti dulu ya dibahasnya. Nah, yang ketiga adalah SMK 17 Agustus 1945 Celuring, Banyuwangi. Banyuwangi. Ya, Celuring bisa itu sampai Banyuwangi ya. Oke. Nah, bisa. Berikutnya dari SMK PGRI 1 Giri, Banyuwangi. Masih Banyuwangi juga. Oke, jadi ada Celuring, ada Giri ya. Terus nah, ini yang barusan gabung ya, tetangga kita, tetangga kantor dari SMK Muhammadiyah 2 Malang. Ya, SMK Muhammadiyah 2 Malang itu letaknya cukup jauh dari kantor kita, memangnya nggak ada 1 kilometer. Iya, nggak ada 1 kilo ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah gabung juga dengan kita. Apakah masih ada yang lain dalam tahap penjajakan ini? Kemarin sudah kita proses, ada beberapa sekolah yang masih kita nggak sebutin dulu namanya, kita tahan dulu, tapi sudah berencana untuk gabung dengan kelas industri kayak gitu. Tertarik ya? Dan sudah kita proses malahan. Iya, gitu. Kita sudah sempat kunjungan ke sekolahnya untuk sosialisasi ini. Di mana di Jawa Timur iya, dan ini kita kemarin baru menerima masukan gimana kalau kita menjalankan kelas industri sampai di luar provinsi. Sanggup nggak? Insya Allah kita sanggup. Harus sanggup ya. Demi anak-anak itu demi mencerdaskan anak bangsa. Oke. Lanjut Mbak, boleh deh. Nah, jadi gimana sih kok bisa bergabung dengan kelas industri itu? Tentunya ada biayanya, jelas pastinya. Nah, untuk professional fee ini nanti akan disesuaikan dengan bagaimana kondisi sekolah, kondisi siswanya, dan juga jarak tempuhnya itu yang pastinya jadi salah satu elemen dalam biaya atau professional fee-nya. Oke, jadi professional fee ini tadi memang murni ditujukan untuk apa? Ya, untuk output yang diterima anak-anak. Gitu. Jadi kita nggak fokus kepada fee-nya, tapi kepada profesionalismenya. Gimana caranya kita punya budget yang seminim mungkin, tapi kita bisa membuka kelas industri dan anak-anak nanti bisa bergabung dan bisa sesuai nanti dengan ya itu tadi relate sama dunia kerjanya kayak gitu. Jadi intinya tadi memang satu target kita dari awal adalah supaya anak didik jurusan akuntansi terutama itu ketika lulus nanti bisa linear dan mereka betul-betul punya bekal yang cukup bahkan lebih gitu ya. Gitu. Jadi kalau ngomongin professional fee kita nggak ada mahal, kita nggak ada murah, yang ada nanti adalah kita sesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing sekolah. Kayak gitu, dari jumlah siswanya, kemudian apa yang dibutuhkan oleh sekolah dan sebagainya. Jadi tadi ngomongin jumlah siswa, nggak semuanya kita terima, tapi kita batasi. Kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Jadi namanya kelas industri ini adalah salah satu program khusus. Jadi kita nanti kepingin di awal pembentukan dari kelas industri itu diawali dengan kita melakukan seleksi dulu, Mbak Ina. Jadi kita seleksi dulu siswanya, nanti kita bentuk kelas kecil dulu, semakin berjalannya waktu nanti apabila sekolah sudah mendapatkan benefitnya, semakin besar ruang lingkupnya, semakin besar jumlah siswanya yang kita persiapkan, nggak akan ada problem. Tapi yang jelas di awal, saya kepingin kita mulai dari kelas kecil dulu, mungkin minimal sekitar 25 sampai 30 siswa kayak gitu ya. Dari 25 ini kita lihat outputnya seperti apa, dan itu nanti sekaligus, kalau kita di awal sudah ngomongin branding, nanti malah keliru. Branding yang terbaik itu apa bagi sekolah? Jelas kualitas yang pertama. Jadi kita hasilkan output dari anak-anak ini, 25 orang ini tadi, biar mereka menjadi katalis dulu, biar mereka menjadi pionir dulu, jadi awal dulu, sekaligus kita menunjukkan bahwasannya ini loh ada kelas industri, ada kelasnya cipta, dan mereka betul-betul siap. Jadi 25 anak ini tadi akan kita kawal dari angkatan pertama, dan kalau nanti sudah mencetak lulusan-lulusan yang baik, baru kita akan buka, kita perlebar kelasnya, kita sesuaikan lagi dengan masing-masing sekolah. Kondisi sekolahnya seperti itu. Jadi ngomongin jumlah kelas, siapa sih yang boleh ikut? Kalau dari kita menyarankan dimulai dari kelas 11 atau kelas 2.
Jadi nanti tetap seleksi, kemudian pemilihan siswa tetap dari kita, tetap melibatkan dari pihak Cipta Sarana Cendekia. Jadi sejak kelas 10 pun sebetulnya sudah kita kawal pembentukannya, tapi startnya nanti itu dari kelas 11. Kelas 10 nanti mungkin kita ada proses seleksi, proses pemilihan dan sebagainya gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk apa saja sih target kegiatannya? Yang jelas pertama, target kegiatan dari kelas industri ini yang pertama siswa bisa membuat yang pertama juga jurnal, ada buku besar, ada siklus akuntansi, semuanya baik jasa, dagang maupun industri. Jadi siklus untuk jasa, dagang, industri ya, manufaktur ya? Manufaktur gitu. Nah, kemudian yang berikutnya nggak hanya akuntansi aja, karena tadi namanya kelas industri akuntansi dan pajak, tetap dilengkapi dengan perpajakannya. Terintegrasi dengan pajak. Sesuai dengan kondisi real di lapangan. Mulai dari ya gimana caranya administrasi untuk PPh Potput, PPh Badan, seperti itu. Bahkan dari menjurnal transaksi pun sudah terintegrasi dengan tentunya. Pajak, gitu. Karena memang nggak bisa dipisahkan. Dan tentunya nanti diajari aplikasi perpajakan. Sekarang sudah bukan hal yang hal yang awam, tapi bukan hal baru lah itu ya, tapi memang sekarang semuanya serba online ya kan, harus bisa aplikasi perpajakan gitu. Mulai dari e-faktur, SPT dan sebagainya. Seperti itu kira-kira target kegiatan di kelas industri. Jadi nanti sertifikat atau output yang diterima oleh siswa tidak hanya sekedar lembaran aja, tetapi juga bisa bisa jadi tanggung jawab si pembawa sertifikat itu tadi. Gitu. Jadi hak dari sekolah adalah menerima yang menjadi kewajiban dari kita. Tadi semua yang sudah disebutkan, mulai dari modul, TOT, guru tamu, magang guru dan sebagainya, sampai anak-anak tadi menerima semua outputnya itu tadi. Nah, yang menjadi kewajiban bagi pihak sekolah yang pertama yaitu mengikuti ini dengan baik. Yang kedua itu berdiskusi dengan kita, menyiapkan berkomunikasi termasuk menyiapkan nanti skema anak-anak itu dalam memenuhi profesional fee atau investasi yang harus diserahkan kepada kita. Kemudian kewajiban dari pihak sekolah juga menyiapkan pesertanya yang jelas ya. Jadi dari kelas 10 mungkin di semester 1 atau semester 2 sudah mulai ada proses seleksi dari pihak sekolah yang kita kawal kayak gitu. Jadi hak dan kewajibannya apa, nanti kalau teman-teman memang tertarik boleh langsung kontak ke Mbak Indah, nanti akan kita berikan rincian dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sarana prasarana yang harus kita siapkan apa, dari Cipta menyumbang apa, kita nggak nyumbangin sarana prasarana kita nggak nyumbangin sarana prasarana. Jadi kalau mau branding, nanti branding dengan Cipta itu bukan melalui sarana prasarana, tapi melalui kualitas dari siswanya, dari outputnya kayak gitu. Jadi harus sabar dulu kan gitu. Sabar dan tentunya menyiapkan siswanya dulu yang disiapin gitu. Jadi mentalnya harus di-set dulu bahwasanya kita kepengen sekolah ini jadi baik. Sekarang saya tanya tuh, terus kalau sekolah-sekolah yang sudah kerjasama tadi, mereka sarana prasarannya kan ada yang punya ruangan, ada yang punya seragam, itu bagaimana? Kalau untuk masalah ruangan, yang penting nyaman aja ya bagi siswa atau siswinya kelas industri. Dan yang paling penting ini sarana untuk belajar aplikasinya nanti, jadi harus ada lab komputernya. Ya, lab komputernya juga mau gabung dengan jurusan lain nggak masalah, tapi yang jelas harus ada software akuntansinya, seperti itu. Dan yang jelas adalah untuk masalah seragam nih yang bikin keren katanya gitu. Kalau ini nih anak industri, anak kelas industri akuntansi nih, itu kita nggak mewajibkan untuk memiliki seragam. Tapi kalau misalkan sekolah pengen itu ya monggo silakan, kita hanya memberikan gambaran aja gitu. Kalau untuk seragam itu kembali lagi ke siswanya, karena itu nanti mungkin di luar dari fee yang kita bebankan nantinya. Jadi pokoknya yang terkait sama sarana prasarana, seragam, kemudian meja, kursi, ruang kelas, pengadaan ruang kelas, itu semampunya sekolah. Karena tanggung jawab kami tadi, memang kewajiban kita adalah bagaimana menyiapkan anak ini tadi supaya jadi baik. Kalau anak sudah baik, otomatis nama sekolah akan terangkat. Ya, dan otomatis nanti semua siklus yang ada di sekolah akan ikut naik. Kenapa? Karena kita tidak hanya menaikkan taraf dari siswanya, tadi gurunya juga, pengajarnya juga, semuanya nanti kita kembangkan. Jadi semuanya akan terlibat. Makanya tadi komunikasi yang paling penting. Jadi kalau ngomongin sarana prasarananya harus bagaimana, harus bisa dipakai anaknya belajar, sudah itu cukup. Ya, ada nyaman, meja, ada kursi, nyaman kayak gitu ya. Yang penting nggak lesehan ya Pak ya. Mau lesehan juga boleh kalau anaknya nyaman gitu, tapi yang jelas ya sebagaimana di sekolah yang pada umumnya lah. Di kantor gimana sih? Semakin mendekati ke arah industri juga, kalau misalkan sekolah
menyanggupi memenuhi fasilitas itu, kita serahkan aja, kita persilahkan. Mau bikin seragam boleh, bahkan mau konsul sama kita seragamnya kayak apa, mau disamain sama seragamnya Cipta juga nggak masalah. Nanti kita kasih desainnya, kita kasih logonya dan sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi, itu di luar kewajiban dari kami. Intinya sarana prasarana boleh disiapkan sedemikian rupa, tapi nanti kewajiban dari Cipta adalah bagaimana menyiapkan guru, menyiapkan sekolah, dan menyiapkan adik-adik ini supaya nanti menghasilkan output yang baik, kayak gitu. Nah mungkin sebagai penutup Mbak Indah, gimana sih cara gabungnya? Harus menghubungi siapa? Prosesnya kayak apa kalau mau gabung? Dan yang kedua, kenapa kok harus gabung sama Cipta nih? Kalau menurut Mbak Indah, kenapa kok kita harus bikin kelas industri dengan Cipta? Oke, nah kenapa kok harus milih Cipta Sarana Cendekia atau harus bergabung di kelas industri akuntansi dan perpajakan? Jelas, karena ini adalah salah satu program paket komplit, semuanya sudah jadi satu dengan biaya yang sudah dibebankan, tetapi tetap dapat semuanya. Dan itu dilaksanakan nggak hanya 1-2 bulan, tapi dilaksanakan continue, yaitu sekitar 2 tahun atau 4 semester. Dan tentunya nantinya akan dapat manfaat dari output yang sudah dijelaskan tadi. Gak hanya ijazah di sekolah, tapi juga sertifikat pendamping yang luar biasa. Begitu. Nah, ada gimana 6-7 ya? Nah, untuk gimana cara gabungnya, jelas nanti silakan bisa menghubungi kontak person dari kami atas nama saya, bisa Mbak Indah, atau melalui Mbak Diken, atau bisa telepon langsung di call center kita di Cipta Sarana Cendekia Malang. Begitu caranya. Untuk updating info-info mengenai kelas industri, untuk updating info-info mengenai Prakrin Terpadu, teman-teman sekalian, baik teman-teman guru maupun siswa, ataupun produk lainnya ya, dan produk-produk yang lain, bisa juga terus pantengin kita dan bisa juga mengikuti kita di akun Instagram Cipta Sarana Cendekia atau EDSMK_CSC. Nah, kita akan selalu update di situ setiap minggunya, akan ada selalu info-info baru, dan jangan lupa terus ikuti kita di program podcast Vokasi dalam Podcast di episode-episode berikutnya. Kita akan bahas banyak hal lain, terutama tentang divisi SMK dari Cipta Sarana Cendekia, kayak gitu ya. Jadi akan bosan-bosannya untuk ngingetin untuk selalu like video ini, tinggalkan komen, kemudian subscribe ya di channel Cipta Sarana Cendekia, dan klik tombol lonceng untuk tahu dan dapat notifikasi terbaru setiap kita ada postingan. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan hari ini Mbak Indah. Jadi semoga pertanyaan kemarin terkait dengan pelaksanaan kelas industri bisa sedikit terjawab. Kalau salah satunya nih ya pertanyaannya. Nah, salah satu pertanyaan. Jadi kalau butuh info lebih detail, nanti teman-teman bisa langsung hubungi narahubung ya, narahubung kita yang akan kita tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi jangan lupa untuk terus jaga komunikasi bersama kita di podcast Vokasi dalam Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.